Baik, Shalom, perkenalkan nama saya Glenn Sitorus dengan NIM 11S23024. Di sini saya akan menjelaskan di essay summary, di video di essay summary, di mana di sini suruh menjelaskan dengan animasi sebagai poin plusnya. Di sini memvisualisasikan struktur data yang telah dipelajari. Ini tidak perlu menjelaskan kode program, yang perlu adalah memvisualisasikan alur dan menjelaskan kompleksitas waktu yang dibutuhkan atau bitcoinnya untuk masing-masing metode pada struktur data. Pertama adalah linked list. Saya akan jelaskan linked list di sini. Oke, untuk linked list bisa kita teman-teman lihat di sini ada gambar di mana ada sebuah node. Di node tersebut ada dua komponen di mana ada data dan kedua itu adalah address. Di sini linked list itu struktur data yang mirip dengan array. Tapi di array itu cuma menyimpan urutan, disimpan dalam berurutan dalam memori. Sedangkan di linked list setiap elemen yang ada disebut node, di mana ada bagian nilai atau data yang disebut data dan referensi ke node atau address. Di sini linked list bertujuan untuk menambahkan atau menghapus elemen di tengah-tengah dengan sangat mudah, tanpa perlu harus menggeser elemen lain seperti dalam array. Lalu untuk demonya di sini ada append, prepend, insert, remove, set, dan revert. Baik, di sini saya akan memberikan contoh visualisasinya. Tunggu sebentar. Di sini saya memakai JavaFX. Oke, sudah terlihat di layar. Sini append itu untuk menambahkan node di akhir. Jadi misalkan kita buat 4 buah, 2, 3, 4. Dia akan menambahkan node di bagian akhir. Coba kita bersihkan lagi. Lalu prepend ini menambahkan node di awal. Misalkan ada 10 buah node, 4 buah node dengan nilai 10, 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat prepend, maka dia akan menambahkan di awal bagian awal. Lalu insert, ini masukkan node di tengah-tengah. Nah, di sini saya ada menu insert indeks ke-1 dengan value atau nilainya 20. Misalkan ada 10. Kita insert indeks 1, nilainya 20. Di sini kita lihat dia akan memasukkan nilai 20 di indeks pertama. Lalu selanjutnya ada remove, ini menghapus node. Di sini ada remove last dan remove last. Remove first akan menghapus bagian awal, sedangkan remove last akan menghapus bagian akhir. Oke. Lalu ada bagian set. Di sini untuk mengubah nilai node. Misalkan ada 4 buah, 1, 2, 3, 4, bernilai 10 nodenya, lalu kita set indeks 0 itu 99 nilainya. Yaitu 99, 10, 10, 10. Lalu bagaimana jika di reverse 5, 10, 20, coba pen lagi, 99. Coba kita buat 9, 20, 10, 10, 9, 9, 20, 10. Kita reverse, maka akan posisinya berubah. Dimana 10-nya di depan, 20-nya di tengah, dan 99 di bagian paling akhir. Oke. Untuk DO-nya bisa kita lihat di layar, di mana kebanyakan kompleksitas tanpa tail di step operasi itu ON, terkecuali untuk remove first dan prepend. Karena bisa kita lihat tadi, prepend itu menambahkan node di awal. Jadi dia akan berbeda kompleksitasnya. Sedangkan kompleksitas dengan tail di sini kebanyakan memakai big OON. Terkecuali untuk append, dia itu O1. Untuk grafiknya bisa kita di layar, di mana O1 tuh algoritmanya itu bagus. Sedangkan ON itu bagus, tapi yang membedakannya O1 dengan ON itu bagus sekali O1-nya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai doubling list. Oke, untuk doubling list, di sini teman-teman bisa melihat gambar berikut. Di sini ada sebuah node 1, node 2, dan node 3. Di setiap node ada bagian pref sama next. Di sini pref ini address of previous of node, dan next ini nextnya. Nah, dalam doubling list kita punya node, setiap node menyimpan 3 hal, di mana data, pointer, next, dan pointer pref. Ini adalah data pointer, ini datanya, ini pointer next, ini pointer previousnya. Nah, next ini node berikutnya, previous ini node sebelumnya. Nah, di sini ada dua penanda spesial, di mana ada head bagian nol ini, dan tail di sini, node terakhirnya. Head ini menunjukkan node pertama, dan tail ini menunjukkan node terakhir. Nah, perbedaan dari doubling list dengan linked list biasa, kalau untuk single linked list ini hanya memakai pointer next saja, sedangkan doubling list hanya dia memiliki pointer next dan pointer previous. Jadi membedakannya pointer previousnya ada di doubling list. Kapan kita memilih untuk memakai doubling list? Di sini kita perlu navigasi dua arah, seperti di editor teks untuk undo dan redo. Saat kita sering bekerja di kedua ujung list, misalkan menambahkan atau menghapus di head dan tail. Baik, di sini saya akan mendemokannya doubling list. Oke. Oke, di sini append ini menambahkan node di akhir list, sambung ke tail. Misalkan 1, lalu remove last itu menghapus node di terakhir, mundurkan tail. Remove last. Oke. Lalu prepend tambahkan node baru di awal list, sambung ke head. Prepend, oke, misalkan 1, 2, 3, prepend, 5. Nah, dia akan menambahkan bagian awal linked list, node baru di awal list. Sedangkan remove first ini menghapus node pertama, yaitu membuat head itu maju. Jadi headnya itu jadi 1. Lalu selanjutnya get index 0, maka akan mendapatkan nilai 1. Lalu kita ubah nilai node, untuk set ini mengubah nilai node pada indeks tertentu setelah melintasi. Kita set indeks ini 0, 1, 2, 2, minus 10. Maka dia akan berubah listnya. Lalu remove ini menghapus node pada indeks tertentu sama menyambung ulang pref dan nextnya. Ini remove. Sini ada remove last, ada remove last first. Jadi sekian untuk visualisasinya. Lalu untuk big O-nya bisa kita lihat di layar. Operasinya ada yang memakai big ON dan ada yang memakai big O1. Di mana big O1 append, remove last, prepend, remove first itu memakai big O1. Di mana program yang dibuat itu maksud saya operasinya tuh ketika memakai operasi ini algoritmanya akan bekerja secara sangat bagus. Sedangkan untuk operasi get, set, insert, dan remove itu akan menunjukkan performa big ON, dimana bagus aja gitu, nggak bagus-bagus amat. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah stack. Baik. Bisa teman-teman lihat, di sini ada empty stack, lalu topnya min 1, lalu kita push nilai 1, maka akan tersimpan nilai 1, lalu kita
push lagi nilai 2 di indeks ke 1, maka akan menyimpan nilai 1 dan 2. Lalu kita push lagi nilai 3 indeks ke 2, maka nilainya kan 1, 2, 3. Lalu kita pop nilai 3, maksudnya pop indeks ke 2. Nah, untuk definisinya, stack ini struktur data yang mengikuti prinsip default, yaitu last in, first out. Artinya elemen yang terakhir masuk akan jadi yang pertama keluar, seperti tumpukan-tumpukan piring. Gitu. Bisa teman-teman bayangkan. Nah, dalam stack ini kita punya satu titik akses yang disebut top. Ini perlu kita pahami, top ini semua operasi dilakukan di sini. Nah, stack ini sangat berguna untuk banyak situasi, seperti mengelola undo redo di aplikasi, menangani rekursi dalam pemrograman seperti saat fungsi memanggil dirinya sendiri, dan memproses ekspresi matematika, misalnya mengevaluasi 1 tambah 2 itu di dalam kurung dikali 3. Nah, untuk demonya bisa teman-teman lihat program berikut. Baik, kita lanjut untuk yang bagian stack di sini. Kita push nilai 1, misalkan 10 lah. 10, kita push lagi 30, 12. Jadi ini susunan ini bukan berdasarkan value dari nilainya, melainkan kapan ketika dia dimasukkan nilainya tersebut ke dalam misalkan suatu wadah. Dan untuk urutannya itu indeksnya itu dimulai dari paling bawah, di mana indeksnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi misalkan kita pop, dia akan mengeluarkan nilai yang paling atas atau indeks terakhir. Misalkan kita pop, maka nilai 12 akan keluar, kita pop lagi nilai 30 akan keluar, dan kita pop lagi nilai 10 akan keluar. Mungkin sekian untuk visualisasi stacknya. Untuk operasinya, Bitcoin-nya itu O1, di mana programming ketika teman-teman memakai stack, maka algoritmanya itu sangat efisien gitu, sangat efisien. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Q. Wait, mana Q ya? Nah, Q di sini kita lihat gambar berikut, ada enqueue item, back, front, dan enqueue item. Di sini Q ini struktur data yang mengikuti prinsip FIFO. FIFO itu first in, first out, di mana elemen yang pertama yang masuk akan jadi elemen yang pertama keluar. Jadi misalkan teman-teman bayangkan sebuah antrian bank ataupun antrian di kafe. Dalam QQ kita punya 2 titik penting, yaitu front tempat elemen keluar dan rear tempat elemen masuk. Baik, untuk demonya bisa QQ sangat berguna untuk banyak hal, seperti mengelola antrian tugas seperti pencetakan dokumen atau pesanan di restoran, menangani penjadwalan proses di sistem operasi komputer, serta memproses data dalam urutan kedatangan seperti streaming video. Untuk demonya berikut. Oke. Nah, NQ. NQ ini menambahkan elemen baru ke belakang Q memperbarui rear. Di sini kita seperti yang dijelaskan tadi, rear ini tempat elemen masuknya. Oke, misalkan 10. Nah, kita masukkan lagi 30, 20, 40. Nah, di mana urutan paling kirinya ini indeks 0, itu urutan pertamanya, lalu selanjutnya paling kanan itu indeks terakhirnya. Untuk DQ ini menghapus dan mengembalikan elemen dari depan, Q memajukan frontnya. Nah, DQ berarti menghapus node bagian depannya. Kita DQ lagi, nilai 30 akan keluar, kita DQ lagi, nilai 20 akan keluar, dan 40 akan keluar. Untuk big O-nya bisa teman-teman lihat, NQ dan DQ ini operasinya O1, di mana
ketika teman-teman memakai Q, maka algoritmanya sangat-sangat efisien. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan adalah binary search tree. Oke. Ini dia. Pertama kita teman-teman lihat sekilas sebuah gambar berikut. Oke, jika teman-teman sudah lihat, di sini binary search tree atau BST itu struktur data yang berbentuk pohon. Di sini, di mana setiap node punya nilai dan maksimal 2 anak, kiri dan kanan. Jadi nggak bisa 3 atau 4 node atau 4 anak gitu. Jadi kalau misalkan satu lah anaknya, apakah nggak apa-apa? Bisa. Selanjutnya, BST ini sangat berguna untuk pencarian cepat di data yang terurut, seperti database ataupun kamus digital. Lalu pengelolaan data dinamis yang sering ditambah atau dihapus. Struktur dasar untuk pohon lain seperti AVL atau Red Black Tree. Untuk demonya, akan saya praktekkan binary search tree. Ini dia. Oke, untuk demo yang pertama, insert ini menambahkan node baru ke BST sesuai dengan aturan nilai kecil itu ke kiri dan nilai besar ke kanan. Misalkan nilai 40 lah, gitu. 40 kita insert, lalu kita masukkan nilai 30, nilai 50. Nah, bisa kita lihat di sini nilai besarnya ke kanan dan nilai kecilnya ke kiri. Lalu konten ini memeriksa apakah keberadaan nilai di BST dengan membandingkan dan melintasi kiri dan kanan. Kita cek konten, misalkan 10, 40, maka ditemukan gitu. Lalu delete ini menghapus node dari BST dan menangani kasus tanpa anak, satu anak ataupun 2 anak. Delete 40, maka dia akan menghapus nilai 40 dan delete lagi misalkan 1, maka dia tidak akan bisa. Misalkan 30, dia akan menghapus 30, lalu limpul, dia akan menghapus nilai limpul. Oke, untuk Big O-nya operasinya bisa teman-teman lihat untuk rata-rata jika pohon itu seimbang, maka Big O-nya Big O log-n, di mana algoritmanya sangat efisien. Sedangkan jika untuk kasus terburuk atau pohon itu miring atau tidak seimbang, maka Big O-nya tuh ON. Bagus aja, nggak bagus-bagus banget. Ya. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah hash table. Oke. Where is hash? Oke, ini dia. Hash. Oke, teman-teman bisa melihat gambar sekilas di mana ada key, bucket, dan entry di sini. Nah, hash table ini adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value dalam array menggunakan fungsi khusus untuk menemukan posisi data. Hash method ini adalah fungsi yang mengubah key seperti string ataupun angka menjadi indeks di array hash table. Hash method ini adalah jantung dari hash table, membuat operasi lain menjadi lebih cepat. Untuk demonya di sini ada hash method, ini mengubah key menjadi indeks, array, menggunakan fungsi hash, lalu set ini menyimpan pasangan key value di slot yang ditentukan oleh hash key, lalu get ini mengambil value dari slot yang ditentukan oleh hash key, lalu key ini mengembalikan daftar semua key dengan melintasi slot hash table. Berikut kita masukkan nilai 1 gitu. Lalu kita masukkan 2, jalan ke bawah, 3, jalan ke kanan. Jika kita remove smallest, maka nilai 1 akan terhapus. Kita remove smallest lagi, nilai 2 akan terhapus. Kita clear lagi, maka dia akan mengirim 10, 20, 30,
100. Lalu kita clear heap, akan menghapus semua. 1, 2, 3, double heap. Hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk BO-nya di sini rata-ratanya O1 untuk hash method, set, dan get. Sedangkan key-nya ini ON. Dimana O1 tuh bagus sekali, algoritmanya sangat efisien. Sedangkan untuk kasus terburuknya itu terkecuali untuk hash method itu O1, dia itu sangat bagus. Itu ya sangat bagus, sangat efisien lah berarti algoritmanya. Sedangkan sisanya tuh set, get, key itu ON. Ya bagus lah. Stable. Selanjutnya untuk saya jelaskan yaitu grep. Oke, kita jelaskan grep. Oke. Grep ini adalah struktur data yang terdiri dari vertex atau simpul dan edge atau sisi yang menghubungkan vertex. Di sini bisa teman-teman, ini edge, ini seperti sebuah jembatan, dan vertex ini seperti lingkaran-lingkaran nilainya. Grep bisa directed satu arah seperti jalur satu atau undirected dua arah seperti jalan biasa. Bisa juga bobot seperti jarak antar kota. Untuk demonya, aku pakai grep. Kita jalankan programnya. Nah, di sini add vertex ini menambahkan simpul baru ke grep tanpa koneksi edge. Vertex A, vertex itu hurufnya, sedangkan X dan Y ini posisinya. Kita buat 100 lagi, maka akan menampilkan sebuah vertex A. Lalu kita buat vertex B, di mana posisi X dan Y-nya berbeda. D itu kita buat 300 dan Y-nya itu 100 masih tetap. Untuk C-nya bisa teman-teman ubah. X-nya itu 200 simpul. Lalu kita tambahkan H-nya, atau garis atau jembatannya lah gitu. From A to B at H. Maka dia akan membuat sebuah H-nya atau jembatannya. Lalu kita buat A ke C gitu. Ini A ke C. Maka dia akan menambahkan garisnya. Lalu kita tambahkan untuk B ke C, kita isi. Nah, ininya B ke C. Oke. Nah, operasi selanjutnya untuk add edge ini menghubungkan dua simpul dengan sisi yang baru di graph sudah saya perhatikan. Untuk remove edge, ini menghapus sisi yang menghubungkan dua simpul dari graph. Nah, di sini kan ada 3 graph nih. 2 edge maksud saya. Nah, misalkan saya ingin menghapus A ke B. Kita clear, kita buat vertexnya apa aja. Kita remove, maka dia akan hilang. Kalau A ke C aja, remove. Nah, kalau misalkan untuk remove vertex, menghapus simpul dari semua sisi yang terhubung dengannya dari graph. Misalkan kita remove C, vertex C, remove, maka edge-nya itu juga akan terhapus gitu. Kita remove A lagi, dia akan langsung remove, kita remove B, tanpa memperdulikan posisi X dan Y-nya, dia akan langsung remove. Oke. Untuk BO-nya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk add vertex itu big O-nya O1, add edge itu big O-nya 1, remove edge itu OD, remove vertex itu FE plus E.
Selanjutnya adalah heap. Oke. Heap ini adalah pohon binder khusus yang mempunyai dua aturan. Pertama, heap property dalam max heap, setiap parent lebih besar dari anaknya. Dalam min heap sebaliknya. Yang kedua, complete binary tree. Pohon diisi dari kiri ke kanan. Hampir penuh di setiap level. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat sekilas dari layar ini. Di sini untuk metodenya pertama ada helper method atau bubble up. Ini menukar node baru dengan parent jika lebih besar hingga memenuhi heap property. Lalu yang kedua insert, menambahkan node baru di akhir heap. Lalu bubble up untuk atur posisi. Lalu ada remove atau sync down. Ini menghapus root mengganti dengan node terakhir, lalu sync down dengan atur ulang heap. Kita implementasikan visualnya, misalkan 1, 2, 3, 4, 3 lagi, 4. Kita find 2. Dia akan menemukan nilai 2. Kalau kita delete nilai 4, dia akan terhapus. Kita nilai 3, dia akan turun ke bawah. Gitu. Lalu hapus lagi, nilai 3 akan terhapus. Lalu kita hapus nilai 1, dia akan nilai 1 itu akan terhapus. Lalu nilai 2 akan terhapus. Untuk PO-nya bisa teman-teman lihat, rata-rata dan terburuk dari operasi helper method, insert dan remove ini log n, di mana algoritmanya itu sangat efisien. Sekian dari penjelasan mengenai summary atau ringkasan dari algoritma struktur data. Jika teman-teman ingin memakai program yang tadi saya buat, di situ tadi saya memakai JavaFX. Mungkin teman-teman bisa buka ke repository saya, di mana saya sudah mencantumkan link di deskripsi video, di mana terdapat ada file code-nya, bisa teman-teman coba, dan settings dan launch JSON-nya. Bisa teman-teman coba langsung. Untuk link heap sama hashing tadi saya akan cantumkan di deskripsi video jika ingin cobanya secara langsung gitu, karena lebih enak atau lebih gampang teman-teman untuk belajar secara langsung daripada hanya melihat PPT saja gitu. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesan atau yang tidak berkenan pada teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.